Yang jadi problem itu adalah ijma sukuti. Ijma di mana ada salah seorang mujtahid berpendapat, lalu mujtahid yang lain diam. Tidak menolak, tapi diam. Ya. Nah, ini disebut ijma sukuti. Sebagian ulama ada yang menilai ijma sukuti itu lemah. Ya. Tapi sebagian lagi tetap dianggap sebagai ijma yang kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pecinta kajian usul fikih, saya masih Khatib Auluddin menemani teman-teman. Tema yang sangat penting salah satunya adalah tentang ijma ya. Jadi ada sumber hukum yang sifatnya asliyah, nakliyah, itulah Quran Sunnah. Dan ada juga yang memasukkan ijma dan qiyas, memasukkan kepada sumber yang utama juga ya. Karena 4 sumber ini disepakati oleh hampir para imam mazhab ya. Terkait ijma sebagai sumber hukum yang ketiga, karena memang ijma ini oleh para ulama dikategorikan hujjah qat'i yang kuat ya, hujjah syariah yang kuat ya, karena disandarkan dengan jaminan ya dari Al-Quran sendiri dan sabda Rasulullah SAW. Misalkan yang dijadikan adalah pesan Rasulullah, la tajtami ummati ala dolalah, tidaklah berkumpul umatku dalam kesesatan ya. Dan ijma ini kenapa sangat kuat? Karena dia adalah al-ittifaq, kesepakatan ya. Ketika memberikan definisi ijma ya, para ulama fikih setidaknya ada 2 penekanan. Ada ijma itu artinya ittifaqu ummati Muhammadin, ada ittifaqu mujtahidin, kesepakatan umat Muhammad ya. Jadi ini pengertian ijma secara luas. Jadi ijma itu adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad dalam periode tertentu ya, dalam masalah tertentu. Nah, ini pengertian ijma yang sangat luas ya. Yang kedua, memberikan definisi ijma yang disebut dengan ittifaqu mujtahidil ummah, kesepakatan para ahli hukum, para mujtahid di antara umat Islam ya. Nah, ini yang mungkin bisa rasional, bisa diterima. Jadi ijma ini nggak mungkin seluruh umat Islam, tapi diwakili oleh yang punya kapasitas memberikan hukum, yaitu para mujtahid ya. Makanya definisi yang mungkin menurut saya paling pas adalah ijma itu adalah ittifaqu mujtahid, kesepakatan para mujtahid umat Islam di dalam kurun tertentu, dalam masalah tertentu ya. Setidaknya ijma itu dijadikan hujjah harus memiliki 4 persyaratan. Yang pertama, ijma itu harus ittifaq, adanya kesepakatan. Baik kesepakatan itu secara syar'i jelas maupun sukuti. Maka ijma dibagi 2, ada ijma syar'i, kesepakatan yang jelas di mana para mujtahid itu semua mengeluarkan dan menangkapi pendapat itu sehingga menjadi kesepakatan. Sorry, jelas. Yang jadi problem itu adalah ijma sukuti. Ijma di mana ada salah seorang mujtahid berpendapat, lalu mujtahid yang lain diam. Tidak menolak, tapi diam. Ya. Nah, ini disebut ijma sukuti. Sebagian ulama ada yang menilai ijma sukuti itu lemah. Ya. Tapi sebagian lagi tetap dianggap sebagai ijma yang kuat. Nah, ketika ada kesepakatan di kalangan para mujtahid, itulah syarat yang pertama. Yang kedua adalah mujtahid. Jadi yang bersepakat itu yang punya kapasitas. Orang-orang yang cakap dalam menentukan hukum. Syarat yang ketiga adalah ijma terjadi ketika Rasulullah wafat, ba'da wafatihi. Ya. Jadi ijma itu kurangnya adalah setelah wafat. Maka ijma yang paling mendekati adalah ijma sahabat. Bahkan Ahmad bin Hanbal hanya mengakui ijma sahabat karena syarat ijma dimungkinkan di era sahabat, di mana mujtahidnya bisa terpenuhi berkumpul. Tapi untuk zaman sekarang ijma itu sulit karena umat Islam sudah tersebar, para mujtahidnya banyak. Itu untuk memenuhi syarat ijma, kesepakatan seluruh dunia muslim itu agak berat. Dan yang keempat, ijma itu berlaku ketika dalam persoalan hukum syar'i, hukum syariat. Maka kalau ada ijma di luar hukum syariat, misalkan kesepakatan ahli pertanian, kesepakatan ahli itu nggak bisa disebut ijma. Ijma terkait hukum syariat. Ya. Dan ijma ini ya
untuk era setelah sahabat agak sulit untuk terpenuhi. Maka wajar kalau ada sebagian ulama yang hanya menerima ijma sahabat. Karena ini ijma yang tam, yang sempurna. Sementara ijma di luar sahabat itu ijma yang nakis, yang kurang. Makanya ada ijma di kalangan fuqaha yang terbatas. Misalkan ijma khulafaur rasyidin. Ijma 4 khalifah sahabat. Ada ijma al-a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4. Ada ijma ahlul Basrah, penduduk Basrah. Ada ijma ahlul Madinah yang dijadikan oleh Imam Malik sebagai hujah juga. Ijma penduduk Madinah. Ada ijma ya kalangan ahli hadis. Nah, ijma di zaman modern ada yang menafsirkan yaitu dengan konsep istihad jama'i, istihad kolektif. Jadi istihad jama'i ini yang bisa jadi istihad jama'i itu timbul dari sebuah negara karena itu adalah mufti bangsa atau lembaga fatwa yang timbul dari sebuah ormas ya. Kalau di Indonesia MUI ya, di ormas Islam juga ada NU, Muhammadiyah, Persis, masing-masing punya lembaga keputusan hukum, lembaga fatwanya. Maka itu ada yang disebut sebagai ijma nakis. Ya, ijma yang hanya lokal, hanya terbatas. Nah, ijma dalam usul fikih adalah ijma yang terpenuhi syarat-syaratnya dan itu bisa berlaku di kalangan ijma sahabat. Contohnya apa ijma sahabat? Misalkan sahabat pernah bersepakat bahwa yang haram itu memang bukan hanya daging babi, tulangnya, bulunya haram. Di dalam Al-Quran disebut lahmul hinjir, daging babi. Disebut daging, tapi yang dipahami adalah semua. Ya. Dan sahabat itu sepakat. Seperti ijma'nya sahabat tentang ahli waris nenek mendapatkan 1/6. Itu berawal dari musyawarah, akhirnya disepakati. Ijma sahabat terkait bahwa umat Islam tidak boleh kosong dari kepemimpinan. Ya. Terjadi ketika Rasulullah wafat, para sahabat mereka berkumpul berusaha untuk siapa yang menentukan khalifah selanjutnya. Ya. Sampai Rasulullah ketika wafat belum langsung disemayamkan. Sahabat berpikir pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Maka ya itu pun ijma. Ijma ini wajar sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah sunnah karena kekuatan ijma adalah kekuatan umat Rasulullah SAW yang diwakili oleh para mujtahid. Walaupun ijma di zaman hari ini bisa berlaku hanya sebatas ijma nakis, ijma yang terbatas ya lewat representasi istihad jama'i, istihad kolektif. Itu saja teman-teman tentang ijma, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.